Mengejutkan, konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini semakin luas dan memanas. Tak hanya Sarwenda, kini nama Giorgio Antonio sang kekasih ikut terseret dan menjadi sorotan tajam. Pasalnya beredar di sosial media, video di mana Gio mengaku memiliki ribuan toko yang tersebar di Indonesia hingga luar negeri. Entah tertuju pada Gio ataupun bukan, yang pasti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea baru ini buka suara mengenai orang yang memiliki 2.000 toko tersebut. Tak hanya itu, meski sempat ada pertemuan singkat antara Ruben Onsu dengan anak-anaknya, pihak kuasa hukum Ruben pun kembali angkat suara dan menegaskan hal ini seolah belum cukup untuk menyelesaikan apa yang menjadi permintaan Ruben. Lantas apa sebenarnya kata pengacara kondang Hotman Paris terkait hal ini? Apa penjelasan kuasa hukum Ruben soal pertemuan singkat tersebut? Dan lalu, apa pula sebenarnya alasan Sarwenda mendatangi Komnas Perempuan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa Intens Investigasi. Seperti diceritakan sebelumnya, atau pasca beredarnya video di mana Gio mengaku memiliki ribuan toko yang tersebar di berbagai negara besar Indonesia, Singapura, Brunei, hingga Malaysia. Setelah viralnya video tersebut, entah tertuju pada Gio ataupun bukan, yang pasti pengacara kondang Hotman Paris baru-baru ini buka suara mengenai orang yang memiliki 2.000 toko ini untuk membuktinya. Sembari mengunggah kembali video tersebut di akun media sosialnya. Hotman menyoroti klaim tersebut dan mempertanyakan kebenarannya. Ia menulis pertanyaan tajam yang intinya kurang lebih seperti berikut ini. Apa dia pemilik 2.000 toko atau hanya pegawai? Tanya SPT Pajak, berani buka-bukaan. Berapa pajak PPEN yang dibayar? Dan pajak PPH pribadi? Hotman Paris juga melontarkan tantangan yang cukup mengejutkan. Hotman juga menyatakan jika benar memiliki 2.000 toko seperti yang digembar-gemborkannya, maka menurut Hotman rasanya menunjukkan tabungan atau deposito senilai 500 miliar rupiah bukanlah hal yang sulit baginya. Hotman juga menambahkan, jika memiliki 2.000 toko, dalam hitungan menit pun sang empunya bisa menunjukkan dari lacinya uang dengan besar tersebut untuk dipertontonkan. Udah. Tapi ada satu postingan baru saya nonton, gua punya 2.000 toko, dua punya 2.000 toko. Pusing gua 2.000 toko, yang mana sih 2.000 toko? 2.000 toko, terus kalau 2.000 toko masa nggak pernah tampil orangnya selama ini? Ada di Malaysia, ada di mana-mana. 2.000 toko. Coba deh, ada yang ke toko dia di Pondok Indah, ada yang ke toko dia di mall-mall besar. Jangan-jangan tokonya ada di hutan DKIKN. Pusing gua. Gini deh, kalau benar punya 2.000 toko, nggak apa-apa, aku ngaku kalah. Ya, tapi aku kan nggak pernah ngaku-ngaku begitu. Tapi aku pengen bukti dong. Oke? Coba sama-sama posting dulu. Duit kamu ada nggak? Saya kasih yang paling kecil deh. Duit tabungan kamu ada nggak 500 miliar? Ya kalau udah 2.000 toko mah 500 miliar mah hitungan menit kau bisa ambil dari lacimu untuk ditontonkan di medsos. Tentu hati-hati. Udah bayar pajak belum? Hati-hati. Oke, sekali lagi, yang mengaku punya toko 2.000, walaupun saya tidak pernah tahu di mana tokonya itu, ya, saya menantang untuk tunjukkan dulu depositomu 500 miliar. Sementara itu, menyusul pertemuan singkat antara Ruben Onsu dan kedua putrinya yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu
yang terjadi sebelum Ruben untuk keberangkatannya melaksanakan ibadah umroh. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, pun menyampaikan rasa syukurnya. Namun, ia mengaku sempat terkejut karena tidak mendapatkan informasi sebelumnya bahwa pertemuan itu akan terjadi. Kami ikut berbahagia ya. Akhirnya walaupun dalam waktu yang singkat sebelum klien kami Ruben menjalankan ibadah umroh, dia bisa bertemu dengan anak-anaknya ya. Untuk melepaskan rindunya, sudah sekian lama tidak bisa bertemu ya. Mengenai masalah kenapa bisa bertemu, ini kami juga nggak tahu ya. Artinya kami juga mendapatkan berita itu tadi pagi, kaget ya, karena terus terang kami tidak dapat informasi apapun dari Ruben ataupun dari timnya Ruben atau dari siapapun bahwa akan ada pertemuan sesingkat itu atau ada pertemuan yang antara Ruben dan anak-anaknya ya, di mana S katanya pulang dari Singapura, kemudian nunggu dan kemudian akhirnya adalah pertemuan singkat kemarin itu ya. Jadi kami nggak mengetahui ya, artinya apakah itu udah dibicarakan sebelumnya ataukah memang kebetulan, kami tidak tahu. Tapi apapun juga kami ikut senang dan berbahagia kalau misalnya Ruben sebelum melaksanakan ibadah umroh bisa bertemu dengan anak-anaknya meskipun dalam waktu yang singkat. Lebih lanjut, Minola juga menegaskan bahwa pertemuan singkat di bandara tersebut bukanlah bentuk penyelesaian yang diharapkan. Ia menekankan agar pertemuan tersebut tidak disalahartikan bahwa momen itu sudah memenuhi kesepakatan yang ada. Ruben sendiri, seperti terus diucapkan oleh kuasa hukumnya, meminta sang mantan istri, Sarwenda, untuk memenuhi Akta Nomor 39, di mana diatur pertemuan antara Ruben dan anak-anaknya terjadi selama 2-3 hari selama 1 minggu. Saja kan bukan pertemuan yang seperti ini yang kita inginkan, kan begitu ya. Untuk melepas rindu oke, tapi kan bukan pertemuan seperti ini gitu loh. Pertemuan itu adalah berkumpul 2-3 hari dalam 1 minggu. Itu sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Jadi jangan sampai nanti artinya kita berpikir bahwa dengan dipertemukan singkat seperti itu ya di bandara, terus kemudian itu dianggap sudah merupakan realisasi dari kewajibannya dia untuk memberikan waktu 2-3 hari dalam 1 minggu kepada Ruben. Ini yang harus juga dijaga. Tapi kita tetap menyambut gembira, ikut berbahagia Ruben bisa bertemu dengan anak-anaknya. Tapi bukan yang seperti ini kan begitu. Tapi ini menurut kami adalah langkah yang baik, langkah yang positif. Mudah-mudahan kedepannya dapat dilaksanakan realisasi dari kesepakatan 2-3 hari dalam 1 minggu itu oleh S, dan ternyata kan ketika S mau melakukannya itu bisa terjadi kan begitu artinya. Minola juga menegaskan bahwa perjuangan hak-hak anak tidak berhenti hanya karena ada pertemuan singkat. Ia mengingatkan bahwa kunjungan ke KPAI bukan hanya membahas hal itu, tapi 3 poin besar lainnya, yang diantaranya perihal dugaan lingkungan yang tidak aman dan eksploitasi anak. Makanya menurutnya, perjuangan sang klien masih begitu panjang untuk memastikan hak-haknya terpenuhi. Sampai hari ini, kami tidak pernah ada permintaan dari Ruben ya untuk menghentikan atau menunda upaya-upaya yang sekarang sedang dalam agenda untuk dilakukan. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kan kalau memang misalnya dari pertemuan singkat kemarin itu kemudian akhirnya Ruben beranggapan bahwa ini sudah selesai, kemarin itulah puncaknya perjuangan dia selama ini. Saya kira sebelum dia flight, dia masih punya waktu kok untuk menghubungi saya by phone atau WhatsApp untuk menunda semua proses. Tapi sampai hari ini saya tidak mendapatkan WhatsApp atau tidak mendapatkan instruksi apapun untuk menunda atau menghold semua upaya yang sedang dilakukan. Dan kita harus ingat, ketika kita ke KPAI itu kan isunya kan tidak hanya sekedar masalah pertemuan antara anak dan Ruben. Ada 3 hal yang kemarin kami sampaikan. Yang kedua adalah terkait dengan masalah dugaan lingkungan yang tidak aman tadi itu bagi anak yang sekarang ini di mana dia berada, ya. Dan yang ketiga adalah mengenai masalah eksploitasi. Jadi kan ini kan masih belum
belum jelas semuanya. Jadi saya kira itu tetap akan berjalan ya sampai kemudian ada hal lain yang disampaikan oleh Ruben kepada kami. Itu juga terkait dengan upaya lain yang sedang diproses untuk dijalankan. Selain itu, pemirsa, sebelumnya momen pertemuan Ruben dengan kedua buah hatinya juga sempat terjadi di bandara. Lantas seperti apa kehangatan yang terjadi saat Ruben memeluk erat kedua anaknya? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Mengulang momen sebelumnya atau sebuah momen haru yang terjadi sebelum Ruben berangkat menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrohnya. Ruben Onsu memang agaknya mendapatkan momen yang sangat berharga. Pasalnya, setelah sekian lama terpisah, akhirnya ia dapat bertemu kembali dengan kedua putrinya. Pertemuan singkat ini berlangsung di area bandara dan terlihat suasana yang cukup mengharukan. Dalam rekaman yang beredar, terlihat Ruben segera memeluk erat kedua anaknya saat dipanggil. Tak hanya itu, anak-anaknya juga memberikan oleh-oleh kecil sebagai tanda sayang kepada ayahnya. Meski suasana di sekitar cukup ramai dan tidak bisa mengobrol secara leluasa, momen tersebut tetap menjadi anugerah yang disyukuri. Siap, Beko. Halo. Usai momen pertemuan tersebut, Ruben Onsu menyampaikan perasaannya. Ia mengaku meski pertemuan itu berlangsung singkat dan di tempat umum, hal itu sudah cukup melegakan hatinya yang selama ini menahan rindu. Sebagai persiapan menunaikan ibadah, Ruben juga menegaskan bahwa doa untuk kebaikan dan keselamatan anak-anaknya selalu terpanjatkan. Ia berharap apa yang ia lakukan dan doakan kelak menjadi hal yang terbaik bagi masa depan kedua putrinya. Iya pasti gitu, cuman kan ini dalam situasi yang ramai gitu, jadi kan intimate juga belum, tapi alhamdulillah tetap disyukuri gitu. Akhirnya rasa bertemu dengan anak tersebut. Jangan usah terlalu dalam, udah itu dijawab dari Titi gitu. Apalagi tadi juga dikasih oleh-oleh juga ya? Iya, dikasih ya senang, alhamdulillah aku bilang terima kasih gitu, dan terus ya pokoknya saya cuman serahkan semuanya yang saya lewati ini ya lewat dalam doa gitu. Bagaimana kita nggak ada yang pernah tahu setelah ini kita ke depannya bagaimana gitu. Ya pokoknya kalau Allah udah atur dan semuanya udah itu udah pasti jalan yang terbaik lah gitu. Ya semua orang tua saya yakin pasti nggak hanya di sana, tapi ketika lagi ya sholat ya pasti ada nama anak dalam doa kita. Sementara itu, sebuah langkah mengejutkan pun ternyata diambil oleh pihak Sarwenda yang siang hari kemarin mendatangi ke Komnas Perempuan. Lantas, apa sebenarnya alasan Sarwenda mendatangi Komnas Perempuan? Pemirsa, Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga channel Intens Investigasi, kini menuju 4 juta subscribers. Berpindah ke sisi lain. Kemarin Sarwenda terlihat mendatangi kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, didampingi kuasa hukumnya Chris Samsiu. Sarwenda menyatakan kedatangannya bertujuan untuk mencari solusi terbaik sekaligus menceritakan perjalanan hidupnya sejak awal pernikahan hingga menghadapi perselisihan saat ini. Tidak hanya itu,
Yang paling mengejutkan adalah ketika tim hukum Sarwenda menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan pengaduan resmi ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jauh sebelum kunjungan yang dilakukan oleh Ruben Onsu dan timnya. Kedatangan kami sederhana, ya, bahwa Sarwenda adalah seorang perempuan, anak-anaknya juga seorang perempuan. Kami di sini berdiskusi, kami di sini mencari solusi. Kami tidak bermaksud apapun, ya, apalagi hal-hal yang negatif tidak ada. Kami di sini hanya berdiskusi dan mencari solusi. Ya, alhamdulillah diterima oleh komisioner dan mereka juga sangat mensupport Wenda sebagai seorang perempuan, dan apa yang sudah kami sampaikan itu adalah bentuk kejadian sebenarnya, kronologis sebenarnya apa yang terjadi dari awal Sarwenda menikah sampai akhir. Kami sudah melakukan pengaduan juga di KPAI sebelum Bang Minola datang. Ya, surat kami di tanggal 21 sudah kami kirimkan. Lalu kami juga sudah melakukan pengaduan. Nanti kami juga akan audiensi. Masalah waktunya kami nggak bisa sampaikan. Sekali lagi kami sangat menanti penyelesaian masalah ini dengan baik-baik, ya, dengan lembaga yang tepat. KPAI menurut kami lembaga yang tepat, pengadilan lembaga yang tepat, dan juga Komnas Perempuan lembaga yang tepat. Jadi kami berharap tidak ada penghakiman secara media sosial, karena semua akan kami sampaikan dengan lembaga-lembaga yang tepat. Dan kami harap semua bisa kondusif, demi siapa? Demi kepentingan anak-anak itu saja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.